Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Diana. Saya sebagai Kabag Pemasaran Simpanan di kantor cabang Juanda Tasikmalaya, Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Dan saya di sini ingin memberikan penjelasan sedikit atau sekilas tentang KSB. KSB Sejahtera Bersama didirikan tanggal 5 Januari tahun 2004 pada usia yang memang baru mencapai 17 tahun ini. Alhamdulillah, walaupun memang masih muda dibanding dengan koperasi-koperasi sebelumnya, namun syarat dengan prestasi, terutama di bidang sistem, kemudian juga di bidang pengadministrasian, kemudian juga di bidang lainnya. Perlu kami sampaikan di sini bahwa situasi yang kurang mendukung sebagai imbas daripada corona yang baru saja terjadi dan sekarang masih kita rasakan. Alhamdulillah, KSB atau KSP Sejahtera Bersama mampu bertahan dan mampu mengantisipasi segala gejolak yang ada, walaupun memang ada sedikit perjuangan. Kemudian selanjutnya kami ingin memperkenalkan tim kami yang baru berjumlah 6 orang, namun sangat disayangkan bahwa pada hari ini belum bisa kembali masuk ke Kota Tasik, masih ada di kampung halaman karena memang aturan pemerintah. Dan alhamdulillah ada 3 orang yang bisa hadir, dan saya langsung perkenalkan saja. Ada yang di samping kanan saya, ini Ibu Neni Supani. Kemudian di samping kiri saya ada Ibu Dede Aisyah, dan di belakang bisa ke sini Bapak Fahmi. Kemudian 3 orang lagi yang kebetulan ada di luar kota. Insya Allah dalam kesempatan lain nanti akan kami perkenalkan. Kami tidak banyak, sementara hanya 6 orang, namun insya Allah kami memiliki semangat yang sangat-sangat kuat dan semangat yang sangat-sangat tinggi untuk mensukseskan besarnya atau lebih besarnya, lebih majunya, lebih berkembangnya KSP Sejahtera Bersama. Kami tidak rela kalau seandainya negeri kami Indonesia yang diperjuangkan oleh para leluhur kami dengan pengorbanan jiwa sekalipun tidak hanya berupa harta benda, tentu saja di dalam bidang perekonomian yang mungkin dampaknya akan lebih besar, lebih sadis, bahkan lebih berdampak dibandingkan penjajahan fisik. Kami insya Allah di sini akan memperjuangkan ekonomi sehingga kesempatan untuk menjajah negeri kami dalam bidang ekonomi atau penjajahan dalam bentuk ekonomi ini bisa kita hindari. Tentu saja di sini adalah melalui kebangkitan koperasi. Saya yakin di sini bahwa saya sebagai orang Tasik cukup bangga juga dengan rekan-rekan yang lain yang berasal dari Tasikmalaya bahwa koperasi berdiri di Tasikmalaya dan insya Allah bangkit di Tasikmalaya, lebih khusus di kantor cabang Haji Juanda Tasikmalaya. Selanjutnya perlu disampaikan di sini, tentu saja hadirin atau siapa saja yang mendengarkan atau melihat ceramah ini, sebetulnya koperasi bukan hal yang baru, dan koperasi merupakan sokong guru perekonomian Indonesia sampai dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ayat ke-30, pasal ke-33. Selanjutnya koperasi sudah pasti didirikan oleh anggota, dikelola oleh anggota, dan manfaat sebesar-besarnya dalam anggota. Dengan masuk sebagai anggota koperasi, maka anggota koperasi itu sekaligus sebagai pemilik koperasi dan berhak sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk mengambil manfaat daripada koperasi itu sendiri. Kemudian, kami ingin menyampaikan bahwa
ASP Sejahtera Bersama saat ini memang ada keterbatasan dalam jenis produk yang kami pasarkan. Di sini baru ada 2 jenis produk yang dipasarkan, yaitu ekstraktif dan simpanan berjaga maksimal atau SP Max. 2 produk dengan perbedaan manfaat, yaitu untuk ekstraktif pemberian bagi hasil di awal dan untuk SP Max pemberian bagi hasil di belakang atau di saat tradisional. Adapun kontrak berkisar antara 1 sampai 5 tahun dan untuk bagi hasil pun antara 1 dan sampai dengan 5 tahun itu berbeda-beda. Namun walaupun saat ini kami baru memasarkan 2 produk, kami yakin walaupun dengan 2 produk ini kami pasarkan, tapi kami bisa menjawab setiap permasalahan yang dihadapi oleh anggota atau calon anggota. Yang pertama di sini adalah produk ekstraktif. Produk ekstraktif merupakan simpanan dengan alokasi bagi hasil diterimakan di tukar. Pembayaran dilakukan maksimal 5 hari kerja. Dan besaran bagi hasil ini untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun berturut-turut 7%, 13,5%, 19%, 25%, dan 31%. Pajak hanya dikenakan kepada atau untuk simpanan-simpanan dengan bagi hasil per bulan adalah 240.000 lebih. Artinya sampai dengan bagi hasil 240.000 atau per tahunnya 2.880.000 tidak dikenakan pajak. Itulah aturan perusahaan dan juga merupakan atau merunut kepada aturan pemerintah bahwa pajak simpanan hanya dibebankan pada penyimpan, anggota atau nasabah kalau di lembaga perbankan itu bagi yang mendapatkan bagi hasil 240.000 ke atas. Selanjutnya, karena ada pajak untuk batasan-batasan dengan bagi hasil di atas 240.000 per bulan atau 2.880.000 per bulan, maka ada batasan maksimal tidak kena pajak. Ambil contoh di sini adalah untuk kontrak 1 tahun. Karena bagi hasil adalah 7%, maka kewajiban pajak itu akan dikenakan kepada penyimpan dengan jumlah nominal sebesar 41.140.000. Sederhana cara menghitungnya yaitu 2.880.000 sebagai batasan kena pajak, atau di atas itu baru dikenakan pajak, langsung dibagi 7%. Hasilnya adalah 41.140.000. Itu dibulatkan sampai dengan 10.000 terakhir. Tentu saja dibulatkan ke bawah, karena di atas tentu saja tidak akan dikenakan pajak. Demikian untuk yang 2 tahun. 2.880.000 kali 2 menjadi 5.760.000 dibagi dengan 13,5%, maka muncul angka yaitu batasan maksimal tidak kena pajak 42.660.000 rupiah. Lebih dari itu dikenakan pajak, kurang dari itu maksimal sebesar itu tidak kena pajak. Dengan cara perhitungan yang sama, maka untuk 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang kena pajak adalah atau batasan tidak kena pajak adalah 45.470.000 untuk yang 3 tahun, 46.080.000 untuk yang 4 tahun, dan untuk yang 5 tahun sebesar 46.450.000. Selanjutnya, produk ini bisa juga menjadi solusi bagi artinya yang tidak membutuhkan bagi hasil,
atau ada sikap pemahaman tentang bagi hasil itu haram, maka kami berikan kesempatan boleh menyimpan, tapi kami di sini tidak memberikan bagi hasil. Penyimpan boleh memberikan dana santunan atau bantuan kepada lembaga sosial ataupun pondok pesantren ataupun lembaga-lembaga lainnya yang ditunjuk oleh penyimpan, biar kami yang melakukan, yang tentu saja di sini atas kesepakatan bersama antara penyimpan dengan pihak kami. Selanjutnya untuk produk SB Max atau simpanan berjangka maksimal. Seperti tadi disampaikan, berbeda dengan ekstraksi bahwa bagi hasil dilakukan di akhir kontrak, sehingga tentu saja besarannya pun akan berbeda. Untuk yang 1 tahun, yang tadi ekstraksi 7%, untuk SB Max 8%. Demikian juga untuk tahun berikutnya, yaitu tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima, 17%, 29%, 43%, dan 60%. Karena juga sama seperti ekstraksi, ada batasan maksimal tidak kena pajak. Untuk produk SB Max pun ada batasan tidak kena pajak. Sama dengan perhitungan yang seperti tadi, maka para penyimpan untuk kontrak 1 tahun, batasan tidak kena pajak sebesar 36 juta rupiah. Kemudian untuk yang 2 tahun 33.880.000 rupiah. Kemudian untuk yang 3 tahun 29.790.000. Kemudian juga untuk yang 4 tahun sebesar 26.790.000. Dan terakhir untuk yang 5 tahun 24 juta. Sehingga simpanan di atas itu dikenakan pajak sesuai dengan aturan pemerintah, yaitu sebesar 10% dari bagi hasil. Selanjutnya, apabila terjadi pembatalan kontrak atau pemutusan hubungan perjanjian atau pengambilan pencairan di dalam masa kontrak, maka tentu di sini ada perhitungan lain, yaitu berupa penalti yang harus dibayar oleh pihak penyimpan. Produk ini atau produk ini bisa dijadikan sebagai cadangan pelunasan ongkos naik haji atau ONH. Kemudian bisa juga untuk tunjangan hari tua, bisa juga untuk persiapan pernikahan anak, kemudian juga melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, dan untuk kebutuhan lainnya. Bahkan apabila para penyimpan atau calon anggota yang akan menyimpan membutuhkan dana misalkan 15 tahun ke depan, maka dengan produk SB Max bisa disimpan 5 tahun. Setelah 5 tahun, kalau produk ini masih dipasarkan, bisa ngambil 5 tahun yang kedua. Dan setelah itu, kalau juga seandainya masih dipasarkan, bisa ngambil 5 tahun yang ketiga. Tentu dengan aturan yang bisa sama, tapi bisa juga berbeda. Sehingga insya Allah, kalau memang membutuhkan dana di tahun kelima sejumlah sekian, kami bisa membantu menghitung berapa dana yang harus tersimpan atau disimpan. Misalkan apabila Bapak, Ibu, anggota atau calon anggota ingin menyimpan dalam jangka waktu 5 tahun untuk persiapan dana pernikahan anak, misalkan sebesar 200 juta rupiah, tentu saja kami bisa membantu 200 juta. Berapa yang harus disetor? Sebetulnya sederhana kalau kami bisa menghitung, tapi untuk hal tersebut, karena ini adalah bisa dikatakan khusus, sehingga kami bisa bicara nanti face to face atau table to table. Dan kami di sini dibantu oleh kebetulan saat ini 3 orang hadir. Seperti tadi disampaikan, yang pertama ini adalah
Neni Sumarni, kemudian Ibu dari Aisyah dan Pak Zul Fahmi atau Muhammad Zul Fahmi. Insya Allah saya yakin bahwa kita bertemu hari ini. Saya menyampaikan hari ini tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi saya yakin mudah-mudahan ini bisa menjawab segala permasalahan yang Bapak, Ibu, anggota ataupun calon anggota hadapi. Dan insya Allah bahwa kami akan selalu siap memberikan solusi untuk kebutuhan anggota atau calon anggota, dan kami ada untuk anggota dan calon anggota. Sekian dan demikian sementara yang bisa kami sampaikan. Apabila memang diperlukan kami untuk menindaklanjuti ceramah-ceramah selanjutnya, kami siap kapanpun. Insya Allah semoga pertemuan kita hari ini atau penyampaian hari ini, penyampaian saat ini bisa bermanfaat untuk siapapun, terutama para anggota dan calon anggota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.